Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, yang semangat, dan diberikan kemudahan-kemudahan di setiap urusan kita. Dan tentu dengan kemudahan tersebutlah kita bisa meraih kesuksesan kita di masa depan. Dan tentu video ini, forum ini, dan sesi ini adalah tempat di mana kita saling ngobrol, saling mengingatkan bahwa kesuksesan adalah milik orang-orang yang menyiapkan hari ini dan tentu akan mendapatkan hasilnya di suatu hari nanti. Dan semoga kita bagian daripada orang-orang sukses tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di pembahasan kali ini teman-teman, tidak kalah menarik pembahasannya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih dulu sudah kita bahas. Dengan video-video yang lebih dulu kita buat dan juga kita diskusi di sana. Nah, pembahasan kali ini adalah mengenai tentang faktor yang membuat kita jauh lebih expert di bidang yang kita punya, di bidang yang sudah kita pilih, di ilmu yang sudah kita kembangkan, atau di ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan tentu ini harus kita lakukan dengan cara yang lebih konsisten dan juga harus benar-benar niat tentunya. Nah, salah satu cara untuk kita supaya bisa expert di bidang kita, di ilmu kita adalah dengan cara kita harus memfokuskan diri kita di bidang yang sudah kita pilih, di bidang yang sudah kita tentukan. Kenapa? Karena gini, kebanyakan orang ketika selalu mencoba ini gagal berpindah ke bidang yang lain. Coba ini gagal pindah lagi ke bidang yang lain. Coba ini lagi gagal berpindah lagi ke bidang yang lain. Akhirnya nggak berasa bahwa terlalu banyak bidang yang sering dia coba, yang sering dia lakukan, tetapi tidak ada satupun bidang yang dia expert di sana. Karena selangkah berjalan, pindah lagi ke jalan yang lain. Selangkah berjalan, pindah lagi ke jalan yang lain. Akhirnya hanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan hanya sekadar tahu di sana, tapi tidak expert di bidang yang sudah dia pelajari sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita harus fokus terhadap bidang yang sudah kita kembangkan, yang sudah kita pilih, yang sudah kita tentukan. Ada salah satu teman saya yang berpendapat bahwa dia mengatakan bahwa kita tidak baik untuk terlalu fokus terhadap satu titik. Dia mengatakan alasannya adalah karena ketika kita fokus terhadap satu titik, satu jalan, maka kita tidak akan pernah melihat opportunity yang lain di luar daripada bidang yang sudah kita kembangkan tersebut. Tetapi naasnya adalah ketika kita selalu berpindah-pindah, ketika kita melihat opportunity yang lain, kita coba di sana gagal, kemudian kita berpindah lagi ke bidang yang lainnya, maka kita hanya sekedar tahu, sekedar bisa menjalani, sekedar merasakan tanpa benar-benar expert di sana. Ketika kita fokus hanya di dalam satu bidang saja tanpa memperhatikan opportunity yang lain, maka sedikit demi sedikit kita bisa expert di bidang itu, dan opportunity yang lain itu tidak akan berpengaruh terhadap diri kita. Karena tujuan kita yang sebenarnya adalah bidang yang sudah kita tentukan. Jadi apapun opportunity yang lain, ya sudah, itu di luar daripada kontrol kita, di luar daripada perilaku kita. Karena kita fokusnya di A, bukan di sana ataupun di sana dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa betapa pentingnya fokus terhadap bidang yang sudah kita tentukan. Sehingga ketika kita fokus terhadap bidang tersebut, maka yakinlah bahwa sedikit demi sedikit kita selangkah lebih maju. Gagal, terus coba, terus lakukan, terus fokus, maju lagi, dan satu langkah, beberapa langkah itu, langkah demi langkah, membuat kita mendekati garis finish yang sudah kita tuju, yang sudah kita tentukan garis finish tersebut. Jadi apapun opportunity yang lain, selagi itu tidak berkaitan dengan bidang ataupun dengan dream yang sudah kita tentukan, maka biarlah itu, lupakan itu, tetap fokus terhadap apa yang sudah kita pilih, sehingga itu akan membuat kita lebih expert.
kita sudah menentukan bahwa bidang public speaking yang harus kita tuju, yang harus kita expert, maka latihlah terus public speaking. Biarlah beberapa opportunity yang lain, misalkan desain grafis, kemudian kaligrafi dan lain sebagainya. Walaupun di situ ada opportunity, tetapi kita sudah memutuskan bahwa public speaking lah yang harus kita tuju, maka jangan sampai kita berpindah arah. Jangan sampai kita berpindah bidang dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita benar-benar pengen expert, kita pengen mahir di sana, maka fokuslah di sana. Tetapi kalau misalkan kita hanya sekedar pengen tahu, pengen mencoba-coba, ya silahkan, coba saja. Coba ini, kemudian esoknya coba ini lagi, kemudian esoknya coba ini lagi. Silahkan kalau misalkan pengen melakukan yang seperti itu. Tetapi yang perlu diingat adalah jangan berharap untuk menjadi expert ketika kita mindsetnya masih seperti itu. Ketika mindset kita selalu mencoba hal yang lain, Ada sebuah pemikiran yang sangat menarik, bahwa suka mencoba hal yang baru bukan berarti kita selalu berpindah-pindah dengan apa yang kita coba. Contoh, banyak orang yang mengatakan bahwa saya suka melakukan hal-hal baru atau tantangan-tantangan baru. Tetapi yang mereka lakukan adalah hari ini dia melatih skill public speaking. Esoknya dia melatih skill tentang desain grafis misalkan. Esoknya lagi dia melatih skill tentang jualan. Maka yang dia dapatkan adalah dia sekedar tahu tentang public speaking, dia sekedar tahu tentang desain grafis, dan dia hanya sekedar tahu tentang jualan. Nah, itu adalah sebuah penerapan yang salah di balik kata suka melakukan hal-hal baru. Suka melakukan hal-hal baru yang benar adalah, contoh, hari ini kita berlatih public speaking menggunakan kaca misalkan. Kemudian esoknya kita pengen mencoba hal yang baru dengan cara melatih public speaking menggunakan kamera misalkan. Esoknya lagi kita pengen melakukan tantangan yang lebih baru lagi, yang lebih ekstrim lagi, yaitu dengan cara berlatih public speaking di depan orang banyak. Nah, itulah yang dinamakan suka dengan tantangan-tantangan yang baru di dalam bidang yang sama. Dan tentu itulah yang membuat kita expert, bukan hari ini mengerjakan A kemudian esok mengerjakan B. Tidak, itu bukan sesuatu hal yang disebut dengan suka mengerjakan hal-hal baru, tetapi itu suka berpindah-pindah namanya. Kalau misalkan suka melakukan hal-hal yang baru, maka bidangnya cuma satu bidang, tetapi metodenya terus meningkat, terus next level. Akhirnya dengan cara yang seperti itu dia semakin expert. Itulah sebaik-baiknya mencoba hal-hal yang baru. Jadi inti dari pembahasan ini adalah, kalau kita sudah menentukan bidang yang sudah kita pengen tuju, maka fokuslah di sana. Biarkan opportunity yang lain, biarkan bidang-bidang yang lain. Selagi itu tidak berkaitan dengan bidang yang sudah kamu tentukan, maka hiraukanlah itu. Tetap fokus terhadap bidang yang kamu kerjakan. Pengen expert di dalam public speaking, ya sudah, setiap harinya lakukan latihan public speaking. Jangan sampai hari ini kita melakukan public speaking, esoknya kita melakukan bidang-bidang yang lain. Itu bukan sesuatu yang membuat kita lebih expert. Yang membuat kita expert adalah kita fokus di dalam bidang yang sama dan selalu meningkatkan level metode belajarnya yang ringan, yang biasa-biasa saja, kemudian yang lebih tinggi level kesulitannya, dan kita bisa melewati itu, maka itu adalah membuat selangkah lebih maju untuk kita bisa menjadi lebih expert. Jadi pada intinya adalah fokus terhadap bidang yang sudah kita tentukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk lebih expert di dalam bidangnya, di dalam skillnya, dan di dalam kesehariannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam high value man.